Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Lamut Tarfi fi Fannis Sarf. Kita masih di pembahasan mufrad, musanna dan jama'. Sekarang kata beliau rahimahullah, kaifiyatu jam'i ma sabaqa jam'a mudzakkarin saliman. Cara menjamak apa yang telah lewat dengan jamak mudzakkar salim. Maksudnya sahih, mangkus, maksur, mamdud. Bagaimana cara jamak mudzakkar salim? Kalau cara Cara apa kemarin? Musanna kan? Sudah. Terus jamak muannas salim juga apa? Sudah. Sekarang jamak mudzakkar. Pertama as-sahih. Kalau isimnya isim sahih, yuzadu fi akhirih waw wa nun aw ya wa nun, langsung wala yahdutsu lahu syai'un, ditambahkan pada akhirnya waw dan nun atau ya dan nun, tidak terjadi apapun padanya. Pokoknya tidak ada terjadi apapun, yang ada hanya apa? Tambah waw dan nun atau ya dan nun. Misalnya muslimun, kan sahih itu muslimun, muslimuna atau muslimina, mudah. Wa mithlu asy-syabi bis sahih, semisal dengannya yang mirip dengan sahih, sama juga. Semisal dengan, ya, sama hukumnya. Al-mangkus, sekarang yang mangkus. Apa yang terjadi kalau antum jamak mudzakkar salim? Perhatikan baik-baik ini caranya. Tidak ada tempat lain. Disorot, dijelaskan. Tuhdafu ya'uhu. Ternyata kalau isim mangkus dihilangkan ya-nya. Misalnya qadi, kan ada ya-nya. Kalau antum mau jamak mudzakkar salim, sebelum tambahkan waw dan nun, hilangkan ya-nya. Ya atau liyahnya huruf terakhir dari kata itu. Kemudian wa yudamma qoblal wawi wa yuksar ma qoblal ya. Di doma sebelum waw dan di kasrah sebelum ya. Jadinya al-qadi, jadinya al-qaduna. Ya dan nun al-qadina. Dipahami nih? Wawnya itu adalah tambahan, ya-nya juga jadinya apa? Tambahan. Paham ini? Ini Masya Allah, ada penting sekali. Jadi ternyata kalau didasarkan kita akan anggap al-qadi menjadi apa? Al-qadiyuna atau al-qadiyina. Kan begitu seharusnya kalau didasar. Iya kan? Tapi ternyata dia dihilangkan huruf terakhirnya kalau dijamak. Nah, kalau mutanna tidak. Sekarang yang kita mau tanyakan, kenapa beda? Mutanna tidak, sementara jamak hilang. Kan mutannanya kan qadiyaini, qadiyani. Dipahami? Sementara jamak hilang. Apa alasannya? Berat. Sebenarnya kalau dialasankan, ini kan langsung saja. Alasannya karena berat dhamma di atas ya, berat kasro di bawahnya ya. Kan jadinya kan gini. Kalau dia isi mutanna misalnya dari kata al-qadi. Dari kata apa? Al-qadi. Kalau isi mutanna kan langsung al-qadiyani atau qadiyaini. Mudah, patahkan apa di ringan. Ro'a itu qadiyan. Kan ringan. Iya kan? Kalau di mufrad ya kan? Ro'a itu qadiyan. Sekarang coba di jamak mudzakkar salim. Jadinya apa? Sama? Al-qadiyina. Kan gitu jadinya. Nah, berat dhamma di atas ya, berat kasro di bawah ya, karena memang dia itu nampak, yang nampak itu cuma fathah. Adapun dhamma sama kasro kan tidak nampak. Coba antum qadi, misalnya antum datangkan kata al-qadi, sudah ada al-qadi. Masukkan ja kan, ja'al qadi dhamma muqaddarah. Alasannya thiqal. Marortu bil qadi kasro muqaddar. Alasannya apa? Thiqal. Ketika nasab kan ra'aitul qadiyah.
ringan. Dipaham? Makanya ketika di sini juga sama alasannya. Berat dhamma di atas ya, berat kasroh di bawah ya. Akhirnya hilang, jadinya sukun. Jadinya apa? Sukun. Setelah itu ketemu dua sukun. Waw tambahan dan ya asli. Ya tambahan dan ya asli. Amin. Seharusnya kan bisa hilang waw, bisa ya kan? Bisa juga ya, kan bisa. Cuman kan waw ini untuk menunjukkan jamak mudzakkar salim dan nun. Ya dan nun ini jamak mudzakkar salim. Otomatis pilihannya ya sebelumnya yang hilang. Ya lamnya. Nah, dia ini hilang. Ini hilang. Jadinya al-qadina. Kalau ini sudah aman. Ini al-qadiuna. Setelah itu ya waw cocok dengan dhamma, jadilah al-qaduna. Jadi alasan dihilangkan karena ketemu dua sukun. Alasannya hilang karena ketemu dua sukun. Karena di sini belum tidak ceritakan. Paham kan? Belum langsung bilang saja dihilangkan ya-nya dan di dhamma sebelum waw, di kasroh sebelum iya. Nah al-qaduna abdauna au al-qadina abdaina. Ini untuk mangkus. Itu kaidah untuk semuanya. Kalau ada isim mangkus, begitu cara jamaknya tuh. Paham ya? Alhamdulillah. Yang berikutnya al-maksur. Berikutnya isim maksur. Gimana kalau dibuat jamak? Gimana kalau dia dibuat jamak? Lihat. Tuhdaful alif. Dihilangkan alifnya. Sama berarti dengan tadi dihilangkan ya. Tapi bedanya, kalau tadi harokat alif, harokat sebelum waw dhamma, sebelum ya apa? Kasroh. Kalau ini watabaqal fathatu dalilan alaiha. Dan tetap fathahnya sebagai dalil akan yang dihilangkan siapa? Alif. Nah, al-a'launa bukan al-a'lu, tapi al-a'launa. Al-mustafauna bukan apa? Bukan al-mustafuna. Yang masalah ketika ya. Ini kan belum contohkan ini. Ya wow. Dipahamin? Kenapa saya bilang masalah ketika ya? Akan mirip dengan isim mutanna. Isim mutanna kan sebelum ya apa? Fathah. Nah ini juga akan fathah sebelumnya. Karena antum tidak kasroh ikut ya. Lihat di ayat. Wa minhu qawlu ta'ala wa innahum indana laminal mustafaina al-akhyari. Orang-orang akan tertipu ini ketika dibilang al-mustafaina. Dia akan mengatakan ini isim mutanna. Sungguh mereka di sisi kami adalah dua yang terpilih. Karena ini mustofain. Paham ini? Tapi ingat yang membedakan nunnya. Kalau nunnya mutanna kasroh. Ini ketika nunnya fathah berarti apa? Jamak mudzakkar salim. Jelas untuk paham ini? Fathahnya itu bukan fathah di isim mutanna. Tapi fathahnya itu adalah fathah siapa? Untuk menunjukkan alif yang dihilangkan di akhirnya. Untuk menunjukkan alif yang hilang di akhirnya. Jelas? Jelas ini? Ini penting sekali kaidahnya ini. Masya Allah. Iya. Selesai. Ini isim maksur. Kaifiyatu tatniyatil mamdud. Wa jam'ihi jam'a mudzakkar saliman. Wajam mu'annatan, wajam mu'annatin saliman. Nah, itu tadi isim sohi, mangkus dan maksur. Demikian pula yang kemarin. Yang belum datang sama kita adalah isim mamdud. Yang kemarin kan isim mutanna yang kita bahas apa? Sohi, mangkus, maksur. Yang belum ada mamdud, belum akhirkan. Karena kenapa? Karena berlaku sama. Paham? Sekarang bagaimana kalau mamdud? Kata beliau cara memusanakan mamdud dan jamak dengan jamak mudzakkar salim serta jamak muannas salim. Wa qad afradnahu
kami sendirikan di sini. Setelah selesai mangkus, sohi, mangkus, maksur. Untuk jamak, mutanna, jamak. Kami sendirikan di sini. Li'anna hukmahu fi hadhi talat wahid. Kenapa? Karena hukumnya pada tiga ini sama. Mau dibuat mutanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, sama hukumnya. Sama cara jamaknya. Wa ilaika tafsilu dzalik. Dan kepadamu rincian hal tersebut. Iya. Pertama, in kanat hamzatuhu litanits. Kan isim mamdud itu kan isim yang diakhiri oleh siapa? Hamzah. Maka lihat, kalau hamzahnya untuk tanits, hamzahnya untuk menunjukkan dia adalah muannas, wajaba qalbuha wawan. Wajib antum ubah ke waw. Itu hamzahnya. Kalau hamzahnya muannas, wajib antum ubah ke waw ketika jamak atau mutanah. Lihana sohrowan dari kata sohrau. Sohrowan mutanahnya. Sohrawun. Ini alaman kalau dia jadi nama. Sohrawat. Hamzahnya semua jadi apa itu? Jadi apa? Wow, ini kalau hamzahnya litanit. Semua misalnya antum dapat kata gini, hamra'u. Kan mudzakarnya kan ahmar. Muannas apa? Hamra'u. Buat mutanna hamrawan. Jamak mudzakkar salim hamrawun. Jamak salim hamrawat. Antum paham ini? Itu jelas. Dua. In kanat hamzatuhu asliyah. Kalau hamzahnya asli, memang sudah ada di lam kalimahnya. Ya, maka wajib isbatuha, wajib antum tetapkan. Ya, seperti biasa langsung saja. Misalnya qurra'un. Kan hamzahnya apa? Asli dari kata apa? Qurra'a. Berarti mutananya qurra'an, qurra'un, qurra'at. Tidak boleh diubah. Wajib tetap hamzah. Wajib tetap hamzah. Yang ketiga, in kanat hamzatuhu munqalibatan an aslin. Kalau hamzahnya dia dipindahkan atau diubah dari huruf asli. Jadi ini hamzah sebenarnya bukan hamzah. Dia asalnya waw atau ya atau alif. Kemudian diubah menjadi hamzah. Apa yang harus dilakukan kalau antum buat mutanna? Jazak qalbuha wawan wal isbat. Boleh antum ubah menjadi waw. Tapi boleh juga antum tetap menjadi hamzah. Wal ahsan qalbuha. Yang lebih bagusnya antum ubah menjadi waw. Nah contoh. Kisaan. Kata asalnya apa? Aksia kan? Berarti kisayun. Kemudian karena ada ya terletak setelah alif tambahan dia diubah menjadi hamzah. Ketika dimutanakan boleh ubah jadi hamzah. Kisaan, kisawan, boleh jadi waw. Boleh tetap hamzah, boleh jadi apa? Waw. Kisaun, kisawun, alaman. Ini kalau sudah jadi nama. Kisaat, kisawat. Wa mitluha bina. Semisalnya dengannya adalah apa? Bina dari kata ya apa ini? Binayun. Kan binayun. Boleh antum kalau mutanna apa? Bina, binaan atau bina, binawan. Ganti hamzah menjadi apa? Waw. Jamak binaun atau binawun. Ini jamaknya salim binaat atau binawat. Sama dengan samaun. Samaun. Kan di jamak muannas salim apa jadinya? Samawat. Dari mana wawnya? Itu hamzah. Kan samaun itu menjadi apa? Samawat. Wawnya dari hamzah. Iya kan? Karena asalnya itu adalah samawun. Samawun. Paham kan? Samawun.
kemudian waw terletak setelah alif tambahan dirubah menjadi hamzah. Kemudian ketika di musanna atau jamak boleh dua pilihan. Boleh antum tetapkan hamzahnya dan boleh juga apa? Antum ganti menjadi waw. Mudah. Itu kalau dia dipindah dari asli. Bagaimana kalau hamzahnya hanya sekedar tambahan saja? Bukan untuk menunjukkan dia adalah musanna, bukan pula asli, bukan pula dipindah dari huruf asli, tapi hanya sekedar ditambah saja. Nah ini yang terakhir, poin terakhir. In kanat lil ilhaq, kalau dia hanya sekedar untuk diikutkan saja. Jaza qalbuha wawan wa baqauha, sama juga. Boleh diubah menjadi waw, boleh juga tetap. Wal ahsan baqauha. Tapi lebih bagus dia tetap. Kalau tadi lebih bagus ganti waw. Nah contoh, albawan dari kata ilbawan dari kata ilbaun. Tahu kan? Ya, atau dari kata ulbaun. Ya, menjadi albawan, albaat, ilbawan, ilbaan, ilbawun, ilbaun, alaman. Kalau dia jadi nama. Ilbaat, wal ilba huwa asabul unuk. Ilba itu ujung leher. Ya, apa asabul unuk? Apa artinya asab? Apa makna asab di kamus? Oh, asab lipatan leher. Asab itu lipatan leher. Ya, orang yang gemuk biasanya yang ada lipatan lehernya. Iya, beda bunyi dengan gemuk ya. Iya. Iya, kalau perlu lipatan perut, ini lipatan leher. Ya, bisa diganti asabul bat, tapi alba ini khusus lipatan leher. Iya, lipatan leher. Kata beliau selesai, sudah aman. Itu cara jamak musanna dari isim mamdud. Itu perhatikan kaidahnya. Inilah kenapa dia masuk di sorof. Karena hurufnya bisa terjadi ilal ibdal, bahkan terjadi al-had, penghilangan. Kalau di buku nahwu kan tidak diurus. Yang begini, karena yang penting huruf terakhir. Yang penting huruf terakhir. Di sorof, ini rinciannya. Ini rinciannya. Ini dia dimasukkan di sorof karena ada perubahan dan pergantian huruf. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Malik, dalam masalah ini berkata Ibnu Malik, wa ma kasohro abiwawin sunniya wa nahwu ilba'in wa kisa'in wa haya biwawin au hamzin wa ghairu ma dzukir sahhi wa ma shadda ala naklin kusir. Itu wa ma dzukir salah harokat ya, dia sukun ya. Di dhammah. Kata beliau rahmatullah, berkata Ibnu Malik, wa ma kasohro, apa yang seperti sohro biwawin sunniya, dengan waw kalau dia dibuat musannanya menjadi sohrowan, itu maksudnya. Wa nahwu ilba kisa wahaya biwawin au hamz. Sementara seperti ilba kisa dan haya itu dengan waw atau hamzah. Haya maksudnya hayaun, cuma dihilangkan hamzahnya kan doruroh apa? Syria. Itu dengan waw atau hamzah. Boleh saja, ya kan? Boleh. Tinggal pilih mana yang lebih bagus. Kan yang tadi itu yang lebih bagus mana? Lebih baik. Belum bilang wa ghairu ma dzukir, selain dari apa yang disebutkan sahih. Sahih artinya jangan diubah. Jangan diubah. Yang seperti tadi, kalau hamzahnya apa? Asli. Kan yang jangan diubah tadi kalau hamzahnya apa? Asli. Wa masyadda, dan apa yang keluar dari kaidah ini ala naklin kusir, maka kusir terbatas ala naklin pada penukilan dari orang Arab. Asalnya ikut kaidah tadi yang dijelaskan. Paham kan? Alhamdulillah.
sisa jamak taksir. Ini yang paling lamanya. Alhamdulillah.